Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama marilah kita senantiasa meningkatkan takwaan kita pada Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan niatkan setiap hari untuk selalu menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berharap kita pada hidup kita di dunia ini membawa kemanfaatan, dan ketika kita menghadap Allah nanti kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, sebagai role model untuk kita praktekkan akhlak beliau dalam kehidupan kita, dan semoga kita semua ini orang-orang yang dicintainya, umatnya yang sangat dicintainya ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, masih dalam suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kalau kita lihat dari angka maka sudah tidak tergolong muda. Sudah 70 tahun kita merdeka sejak diproklamirkan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini. Tentu ada capaian-capaian yang sudah kita lakukan sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Tapi juga ada PR yang perlu kita kerjakan dengan baik dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Bahwa sebagai bangsa kita tentu punya cita-cita luhur. Membangun masyarakat yang berkeadaban, membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan sejahtera. Walaupun di sana sini tentu akan menghadapi tantangan dan rintangan. Kemerdekaan bukan saja dimaknai sebagai bebas dari penjajahan. Kebebasan bagi kita adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang, bangsa manapun. Ketika kita melihat penjajahan tanpa ada kebebasan dan jauh dari kemerdekaan, atau dekat dari kemerdekaan tapi dalam suasana penjajahan, itu tentu kehidupan yang tidak nyaman kalau kita melihatnya saja, apalagi kita mengalaminya sendiri. Walaupun kita bukan yang mengalami dan bukan pelaku sejarah. Kita lihat di media sosial, media cetak, media elektronik, saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, sudah sekian ratus hari mereka menghadapi tindakan kekerasan, bahkan genosida secara terstruktur, secara masif dari Zionis Israel. Tentu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh mereka. Walaupun mereka melawan dengan segenap daya dan upaya, dan bahkan tokoh mereka itu dibunuh, tapi mereka tidaklah kendor. Tapi kita lihat betapa banyaknya korban, bukan hanya korban nyawa, harta benda, bangunan-bangunan yang ada di Gaza, di sekitar Palestina, hancur luluh lantak oleh bom yang diterjunkan oleh
Zionis Israel bukan hanya jumlah kiloan, tapi tontonan. Dan itu sesuatu yang menakutkan, yang membuat horor masyarakat di sana. Kita sebagai umat Islam tentu merasa prihatin dengan semua itu. Mungkin kita bisa berdoa untuk saudara-saudara kita di sana. Kita bisa memboikot produk yang berafiliasi dengan Zionis. Kita memberikan dukungan moral kita melalui media sosial. Itu adalah bentuk dari kepedulian kita. Tetapi yang ingin khatib sampaikan, yang namanya penjajahan itu bukanlah sesuatu yang diinginkan. Yang namanya penjajahan, di dalamnya ada penderitaan bagi orang yang terjajah. Maka kalau kita sudah merdeka 79 tahun, bagaimana sebaiknya kita memaknai kemerdekaan yang sudah diraih tersebut dengan darah, dengan tenaga, dengan harta, jiwa dan raga oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa lalu. Menurut hemat khatib paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan memaknai kemerdekaan itu. Yang pertama adalah kita mensyukuri kemerdekaan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat perjuangan para pejuang kemerdekaan. Kemerdekaan kita tidaklah diberi gratis oleh penjajah Belanda saat itu, oleh Jepang saat itu, tidak. Sekian lama kita terjajah, bahkan berganti-ganti penjajah. Bahkan dengan senjata bambu runcing, kita melawan. Pejuang-pejuang kita melawan, tidak terima dengan itu semua. Maka ketika kemerdekaan itu diraih, bagi kita, generasi yang hidup di masa setelah kemerdekaan itu, mensyukuri kenikmatan kemerdekaan yang sudah diraih tersebut. Kita bersyukur kita bisa berkegiatan bebas. Kita bersyukur hidup nyaman, tenang. Kita bersyukur kita bekerja dengan nyaman. Kita bersyukur kita beribadah dengan nyaman dan tenang. Maka syukur itu adalah bentuk dari penghormatan kita terhadap jasa-jasa pahlawan dan rasa berterima kasih kita atas apa yang telah mereka lakukan, dan kita memiliki hubungan spiritual dengan semua itu dengan rasa syukur yang mendalam. Maka kalau Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Tetapi bila kalian kufur dengan nikmat itu, maka azabku sangat pedih. Jadi kalau kita mengisi kemerdekaan itu dengan rasa syukur, dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini adalah bentuk dari terima kasih kita kepada jasa-jasa pahlawan dan bentuk dari rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan anugerah kemerdekaan itu atas kehendaknya. Yang kedua adalah mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Kemerdekaan tidak diisi setiap tanggal 17 Agustus bagi kita, generasi sekarang, dengan malam renungan, malam tirakat, perayaan, perlombaan. Itu sah-sah saja dilakukan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Pejuang-pejuang pada masa lalu ingin kita merdeka. Artinya ketika kemerdekaan itu diraih, maka isilah dengan hal-hal yang positif. Kita bangun bangsa kita ini. Kita cerdaskan bangsa kita ini. Kita entaskan kemiskinan di negara kita ini. Kita majukan pendidikan di negara ini. Itu mengisi kemerdekaan yang positif. Bukan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang negatif. Bagaimana prihatinnya kita dengan degradasi moral generasi muda. Betapa prihatinnya kita, sangat mudahnya orang terprovokasi hanya karena masalah-masalah sepele. Begitu mudahnya orang
mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti tindakan korupsi. Uang negara, uang rakyat dia ambil, padahal itu bukan haknya. Itu bukan mengisi kemerdekaan, tetapi justru menggerogoti makna kemerdekaan itu karena tidak diisi dengan perilaku yang positif. Mengisi kemerdekaan adalah pribadi-pribadi kita, adalah orang-orang yang membawa kemanfaatan kepada orang lain. Kita adalah orang yang dirindukan kehadiran kita oleh tetangga kita, saudara kita, keluarga kita. Dan orang sedih ketika kita tiada atau kita pergi dari mereka. Disitulah kemanfaatannya. Kita tidak menjadi pekat atau penyakit bagi masyarakat. Tapi orang-orang yang dibutuhkan kehadiran kita di dalam masyarakat, itu adalah bentuk dari mengisi kemerdekaan dalam hal yang positif. Karena itulah Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya yang sangat singkat tapi penuh makna, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang membawa kemanfaatan bagi manusia lain. Jangan kehadiran kita itu membuat orang gelisah, jangan kehadiran kita itu membuat orang marah, jangan jabatan kita itu membuat orang tersinggung, jangan kedudukan kita itu membuat orang harus diam. Tetapi kehadiran kita itu adalah sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang membawa kemanfaatan bagi yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu merawat kemerdekaan. Meraih kemerdekaan bisa dilakukan oleh bangsa. Tetapi merawat kemerdekaan itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Banyak orang meraih kekayaan itu sukses, mudah dia meraihnya. Tetapi dia mempertahankan kekayaannya itu tidak bisa. Malah dia jatuh karena kekayaannya. Kenapa? Karena kesombongannya, karena ketakaburannya, karena merasa dia yang paling berkuasa. Lalu dia lupa diri, jatuh karena ketenaran, kehebatan, dan kekayaannya. Maka merawat kemerdekaan itu adalah dengan menjaga bangsa kita ini terjauh dari disintegrasi bangsa. Di saat bangsa-bangsa lain ingin bersatu, maka kita juga mestinya seperti itu. Walaupun kita juga melihat ada bangsa-bangsa lain yang berpecah. Kita menjaga dari Sabang sampai Merauke adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita hindari perpecahan itu. Kalaupun ada perbedaan, itu sesuatu yang wajar. Karena perbedaan itu sendiri adalah rahmat sesungguhnya. Kalau kita melihat pelangi, kalau warnanya hitam dan putih, itu tidak akan menjadi indah. Tapi pelangi itu indah ketika ada warna selain hitam putih, ada ungu, ada merah, ada jingga, ada kuning. Begitu juga kita dalam kehidupan kita, ada perbedaan pendapat, itu biasa. Tetapi yang paling penting adalah sikap dalam menghadapi perbedaan itu. Bisa nggak kita bijak dalam menghadapi perbedaan itu? Bisa nggak kita itu berkepala dingin saat menghadapi perbedaan itu? Maka kemerdekaan yang sudah kita raih kalau kita rawat dengan baik, insya Allah apa yang kita harapkan untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita memohon bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita mohonkan diijabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.